Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimutia Salsabila dengan nomor NPM 2018 13500 130 dari kelas R7B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang diperuntukkan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah PKMM, yaitu micro teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berhubung kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19 ini, alangkah baiknya jika kita jangan melupakan protokol kesehatan. Jadi terus dilakuin ya protokol kesehatannya supaya kita bisa cepat-cepat melakukan proses pembelajaran di sekolah lagi. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan saya ajarkan, yaitu matriks. Teman-teman di sini sebelumnya udah ada yang tahu belum apa sih itu matriks? Kalau ada yang tahu, boleh ya langsung dijawab. Nah, di sini saya punya contoh dari kehidupan sehari-hari tentang penggunaan matriks gitu ya. Contohnya, Budi ingin membeli bakso untuk teman-temannya sebanyak 8 porsi. Yang 3 bakso campur dengan 1 sedang dan 2 pedas. Selanjutnya ada 3 yang menggunakan mie kuning, 2 nggak pedas dan 1 pedas. Selanjutnya ada 2 bihun dan pedas dua-duanya gitu. Gimana sih caranya biar si abangnya ini ngerti gitu kan? Sedangkan ini kan pusing gitu kalau si abangnya kita ngomong, "Bang, mau beli kayak gini," gitu. Abangnya bisa jadi bingung dan keliru kalau kita ngomongnya langsung kayak gitu. Makanya kita bisa ngitung ini semua tuh pakai matriks gitu. Kita bisa masukin ke dalam bentuk tabel seperti ini. Permisalannya, C adalah untuk bakso campur, K adalah bakso yang menggunakan mie kuning, dan B adalah bakso yang menggunakan mie bihun saja. Nah, untuk ini adalah level pedasnya. 0 untuk yang tidak pedas, 1 untuk yang sedang, dan 2 untuk yang pedas. Nah, yang pertama ada 3 campur, 1 sedang, dan 2 pedas. Berarti nggak ada yang tidak pedas ya. Berarti untuk tidak pedas kita kasih angka 0. Dan untuk 1 sedang, berarti di sini kita tulis 1. Dan untuk pedasnya 2, kita tulis 2 di sini. Selanjutnya untuk yang 3 mie kuning, berarti ada yang 2 yang nggak pedas dan 1 yang pedas. Berarti untuk yang nggak pedas kita tulis 2. Lalu di yang sedang nggak ada, karena di sini nggak ada yang sedang. Selanjutnya untuk yang pedas kita tulis 1, karena di sini pedasnya 1. Selanjutnya untuk yang bakso dengan bihun, gitu. Dia minta dua-duanya pedas, berarti tidak ada yang sedang dan tidak ada yang tidak pedas. Jadi di sini kita tulis 0, 0, 2. Nah, bagaimana cara membentuk matriksnya? Di sini kita turunin angkanya 0, 2, 0. Jadi kita buang tabel kiri dan atasnya, kita buang 0, 2, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 2. Sama seperti ini. 0, 2, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 2. Nah, pengenalannya seperti ini. Untuk 0, 1, 2 merupakan sebuah baris. Jadi kalau seperti ini, namanya baris. Berikutnya juga yang bawah, sama. 2, 0, 1 merupakan baris. Baris kedua namanya. Lalu ada 0, 0, 2 merupakan baris ketiga. Ini apa nih tulisan kolom-kolom? Nah, kolom itu merupakan bentuk vertikalnya. 0, 2, 0 itu kolom 1. 1, 0, 0 merupakan kolom 2. 2, 1, 2 merupakan kolom 3. Berarti kalau dilihat dari sini dapat disimpulkan ya, matriks itu merupakan sekumpulan kolom dan baris yang ditutup oleh garis seperti ini atau kurung kurawal. Gini. Boleh seperti itu bentuknya. Nah, kalau dilihat ini ada berapa baris dan ada berapa kolom. Bisa dilihat kan, ini ada 1, 2, 3, berarti ada 3 kolom dan ada 3 baris. Penulisannya adalah ordo baris dikali kolom. Maka, ordo dari pesanan bakso ini merupakan 3 kali 3. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari matriks persegi. Kenapa dibilang matriks persegi? Nah, matriks persegi itu artinya kan sisi-sisinya sama. Nah, karena baris dan kolomnya jumlahnya sama, maka dia dibilang matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis matriks. Nah, matriks persegi atau matriks bujur sangkar itu dia terdiri dari ordo yang sama gitu. Artiannya ordo itu kan ordo itu merupakan perkalian dari baris dan kolom. Jadi ketika memiliki 2 baris
dan 2 kolom, maka akan disebut sebagai matriks persegi karena ordonya 2 kali 2 gitu, ordonya sama. Selanjutnya ada matriks persegi panjang. Kayak yang kita tahu matriks persegi panjang itu berarti panjang sisi-sisinya beda ya, nggak sama gitu. Nah, di sini ada matriks yang isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matriks yang pertama ini kita namakan matriks persegi panjang. Kenapa? Karena dia memiliki 2 baris, ya kan? Tadi syaratnya kan ordo itu adalah baris kali kolom. Berarti ini ordonya adalah 2. Tinggal dicari kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Karena ada 1, 4, 2, 5, 3, 6. Jadi 2 dikali 3. Ini. Jadi matriks ini ordonya merupakan 2 kali 3. Selanjutnya yang ini sama angkanya kan? Cuma bedanya ini ordonya berapa gitu. Barisnya ada 1, 2, 3. Berarti tulis di sini 3. Ordonya kolomnya ada berapa? 1, 2. Berarti 3 kali 2. Sama-sama matriks persegi panjang tapi beda ordonya. Sama-sama 2 kali 3 dan 3 kali 2 tapi beda bentukannya gitu. Makanya jangan sampai salah ya, karena baris kali kolom tidak sama dengan kolom kali baris. Pokoknya diingat-ingat, susunan ordo merupakan baris dikali kolom. Nah, gitu. Ini harus diingat. Selanjutnya ada, ini sendirian apa sih sebenarnya gitu. 1, 2, 3. Ini sebenarnya bisa termasuk ke dalam matriks persegi panjang juga. Tapi biasanya kita sebut sebagai matriks kolom. Kenapa matriks kolom? Karena ini isinya tuh kolom aja. Cuman ada 1 kolom. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada 1 kolom. Salah. Ingat ya, penulisannya itu baris dulu. Ada 1, 2, 3. Ada 3 dikali 1. Berarti yang ini merupakan matriks 3 kali 1. Kalau yang ini gimana nih? Gitu kan. Ini barisnya ada berapa? Barisnya ada 1. Kolomnya ada 1, 2, 3. Ada 3 kolom. Berarti ini adalah matriks berordo 1 dikali 3. Seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya matriks diagonal. Apa sih matriks diagonal? Matriks diagonal merupakan matriks yang ada angkanya itu bentuknya diagonal, nyamping kayak gini. Jadi sisa-sisanya 0. Kalau misalkan dia yang ini kan di ordo 2 kali 2 ya. Kalau di ordo 3 kali 3 gimana Kak? Gitu. 1, 2, 3. Di sini tetap sama. Gitu. Jadi yang ada isinya cuman yang diagonalnya aja. Ini yang dinamakan dengan matriks diagonal. Selanjutnya ada matriks segitiga. Nah, matriks segitiga itu sendiri juga dibagi 2. Ada matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Yang mana sih matriks segitiga atas gitu kan? Nih, kalau kita lihat, yang ada angka-angkanya merupakan matriks segitiga gitu. Di atas. Makanya ini yang disebut sebagai matriks segitiga atas. Jadi yang bawahnya ini angkanya 0 kayak gitu. Kalau yang ini merupakan contoh dari matriks segitiga bawah. Kenapa? Karena yang ada isinya merupakan yang bawah, yang atasnya kosong. Kayak gitu. Terakhir ada yang namanya matriks identitas. Nah, matriks identitas itu dia sebenarnya sama kayak matriks diagonal. Adanya di sini yang ada angkanya cuma ini aja. Tapi yang membedakan matriks diagonal dengan matriks identitas adalah isinya. Kalau matriks diagonal isinya bebas, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya semua angka real gitu ya. Sama ini itu dia bisa ABC ya, terserah sesuai ketentuan. Cuman kalau yang namanya matriks identitas sudah pasti dan harus angkanya 1 kayak gitu. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan apa itu transpose matrix ya kan. Nah, transpose matrix itu adalah perubahan dari baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Contohnya apa sih kak gitu kan? Contohnya kita punya matriks A, anggotanya ada A, B, dan C. A, B, dan anggota ini akan ditransposkan, menghasilkan A transpose, yaitu beranggotakan sama A, B, dan C. Bisa dilihat dari sini, apa sih yang berubah gitu? Yang berubah ternyata adalah ordonya. Di sini ordonya adalah 3 kali 1 dikarenakan ada 3 baris A, B, C, 3 baris dikali 1 kolom. Makanya ordonya 3 kali 1. Ternyata setelah ditransposkan menjadi ordonya 1 kali 3, di mana A, B, C dalam satu baris
dan A, B, C jadi 3 kolom gitu bentuknya, berbeda bentuknya. Selanjutnya kita punya contoh lain, ada matriks B. Matriks B ini beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau kita membicarakan mendatar ya. B ini merupakan matriks yang berorder 2 kali 3 karena memiliki 2 baris dan 3 kolom. 1, 4, 2, 5, 3, 6. Jadinya 3 kolom ya. Lalu ternyata setelah ditranspose menjadi B transpose yang berbentuk ordo 3 kali 2, di mana memiliki 3 baris dan 2 kolom. Di sini ada baris pertama 1, 4, baris kedua 2, 5, baris ketiga ada 3 dan 6. Lalu kolom pertama ada 1, 2, 3 dan kolom kedua ada 4, 5, 6. Seperti itu. Kak, ini kan baru contoh dari matriks biasa ditransposkan. Gimana kalau sebaliknya? Yuk kita move on. Lanjut ya, ada C transpose. Gimana sih caranya mentranspose dari C transpose berubah jadi matriks biasa? Caranya kayak gini. Jadi ketika ada C transpose, ditransposkan kembali maka akan menjadi matriks itu sendiri. Seperti itu. Maka kita coba ya. Ini ada C transpose AC BD. Ketika ditransposkan akan menjadi C. Gitu. Kita transposin lagi ya. AC merupakan baris. Syarat transpose baris menjadi kolom. Maka AC kita tulis jadi AC di sini. Jadi kolom. BD juga sama. BD kan baris dirubah menjadi kolom BD. Seperti itu. Kak, kok ini ordonya nggak berubah? Memang dia tidak berubah karena dia ordonya sama. Maksudnya baris dan kolomnya sama jumlahnya. Karena dia kan matriks persegi ya. Jadi karena sama baris dan kolomnya, maka ordonya tidak berubah kelihatannya. Padahal ini sudah ditukar gitu. 2 kali 2 gitu. Selanjutnya, Kak, aku masih nggak ngerti gitu kan. Aku masih belum paham nih kenapa kalau C transpose ditransposin jadi matriks C itu sendiri gitu. Yuk kita coba lagi kalau belum paham. Di sini kita punya matriks D transpose 2710 052 382. Ketika ditransposkan akan menjadi matriks D. Masa sih Kak? Iya. Coba ya. 2710 merupakan baris pertama B1. Ditransposkan menjadi kolom pertama K1. 2710 jadi 2710. 052 baris yang kedua menjadi 052 kolom kedua. Selanjutnya di baris ketiga ada 382. Di sini menjadi kolom ketiga 382. Seperti itu. Lagi-lagi dan lagi. Ini kenapa sih Kak? Dia ordonya sama sedangkan yang tadi berubah. Jadi sama seperti yang ini. Aku kebetulan ngasih contohnya sama. Dia matriksnya matriks bujur sangkar atau persegi, di mana baris dan kolomnya itu sama. Jadi meskipun sudah ditranspos, tidak kelihatan kalau dia ternyata balik lagi gitu. Nah, misalkan kalian masih, aku bingung Kak gitu ya. Gimana sih? Kok bisa? Coba aja kita coba di sini. Kita kan tahu ya. Tadi ABC merupakan transpose dari merupakan asal dari A transpose. Coba kita hilangkan ini. Kita kerjain bareng-bareng. ABC merupakan ordo 1 kali 3. Ketika ditransposkan lagi, apakah akan menjadi A? Seperti itu kan. Ingat syaratnya, baris menjadi kolom. Baris menjadi kolom, berarti ABC ini kan baris. Kita rubah menjadi kolom. A, B, C. Dan dia kembali lagi seperti semula. Maka terbukti ya, benar-benar kalau misalkan A transpose ditransposkan lagi akan menjadi A, seperti itu. Nah, gimana nih teman-teman? Berdasarkan video pembahasan yang tadi, kita kan udah ngebahas tuh apa sih itu matriks gitu kan. Terus apa aja ada jenis-jenis matriksnya. Terus yang gimana sih cara nentuin ordonya gitu kan. Sampai yang terakhir tadi kita juga udah ngebahas gimana sih cara nge-transpose matriks, gitu juga gimana sih caranya merubah dari transpose matriks jadi matriks biasa kayak gitu kan. Tadi udah kita bahas. Jadi kalau teman-teman semua masih punya banyak pertanyaan atau masih ada yang belum mengerti, teman-teman bisa langsung japri atau chat di grup kelas ya. Sama jangan lupa buat teman-teman semua yang belum gabung ke grup kelas 11 MIPA, bisa langsung gabung di GCR-nya. Kodenya ada TENC2S5. Jangan lupa latihannya dikerjakan dan dikumpulkan. Nah, pengumpulannya via apa? Jadi kalian boleh ngerjain di kertas lembar atau di buku matematika kalian. Nanti langsung difoto terus di PDF-in, kirim ke lembar tugasnya ya. Oke deh kalau gitu.
Makasih buat yang udah menyimak video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.